Sedangkan kelahiran Nabi Muhammad sendiri sudah masuk abad ke-6, berarti sudah ada tahun Masehi 600. Nah, dari situ ternyata bangsa Arab sendiri juga bingung. Apakah benar pada kelahiran Nabi Muhammad itu ada peristiwa pasukan gajah yang di sisi lain kelahiran Nabi Muhammad itu tidak ada peristiwa apa-apa. Pak Terno, Rahayu. Rahayu. Pak, ini berkaitan dengan Isra Mi'raj, Pak. Kita kan kemarin baru saja umat Islam merayakan Isra Mi'raj. Padahal di Arab sendiri, Pak, terkait Isra Mi'raj itu tidak pernah untuk dirayakan. Nah, padahal sana itu kan termasuk asal mula dari Islam, Pak, dengan alasan bid'ah dan lain sebagainya. Nah, poin yang pertama, kenapa di negara kita itu justru malah pesta, kadang ada acara semacam ceramah agama atau pengajian umum, intinya itu untuk merayakan Isra Mi'raj. Nah, ini yang pertama, Pak Daroni. Terus yang kedua, kalau menurut orang Jawa sendiri, Pak, terkait Isra Mi'raj itu sebenarnya apa sih, Pak Daroni? Monggo Pak, saged dijelaskan, Pak. Nggih. Nggih, sugeng sonten sugeng pinanggih wonten sederek dhateng pundi kemawon. Sugeng sonten sugeng pinanggih ugi winanto ing karaharjan karahayon tetep pinaringan seger waras saking ngersani Gusti Kang Maha Kawasa. Terkait kalian syariat saking agama wonten ing lebete wulan Rejab kepungkur atau bulan Rejab yang telah lewat, umat Islam utamanya di Nusantara merayakan malam atau hari Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah cerita Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, atau langit Sabtuju menurut pemahaman Islam. Maka seluruh umat Islam yang beraliran apapun, baik Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah maupun apa saja, semuanya pada tanggal 27 Rajab, entah itu beramai-ramai, entah itu sekedar merayakan, yang penting pada tanggal 27 Rajab mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Yang ditanyakan, di Nusantara selalu dirayakan, kenapa di negara Arab kok tidak dirayakan? Bukan Isra Mi'raj saja, Mas, bahkan waktu kelahiran Nabi pun di negara Arab itu juga tidak terkenal atau tidak pernah dengar orang yang merayakan hari kelahiran Nabi. Masalahnya orang yang berani menetapkan kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal itu hanya di Nusantara. Kalau di negara Arab itu masih banyak pertimbangan, karena sesuai dengan cerita yang tertulis di hadis bahwa yang dimaksud tanggal 12 Rabiul Awal yang dinamai tahun gajah itu juga bukan tahun 1 Hijriyah. Nah, menurut cerita bahwa tahun gajah, kenapa dinamai tahun gajah? Karena di negara Arab belum ada nama tahun atau belum dimulainya tahun pertama atau tahun 1. Sedangkan kelahiran Nabi Muhammad sendiri sudah masuk abad ke-6, berarti sudah ada tahun Masehi 600. Nah, dari situ ternyata bangsa Arab sendiri juga bingung. Apakah benar pada kelahiran Nabi Muhammad itu ada peristiwa pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha waktu itu
datang ke Mekah untuk merusak Ka'bah. Karena cerita yang dipercayai oleh orang Nusantara bahwa kelahiran Nabi Muhammad bersamaan dengan datangnya pasukan gajah untuk merusak Ka'bah dengan membawa pasukan gajah itu, lalu datanglah pertolongan dari Allah, adanya burung ababil dan lain sebagainya. Di sisi lain, kelahiran Nabi Muhammad itu tidak ada peristiwa apa-apa. Nah, dari situlah maka orang Arab itu mencari kebenaran. Yang mana cerita ini yang benar? Karena apa? Karena cerita itu munculnya setelah 200 tahun Nabi Muhammad wafat. Ya, baru ada cerita itu. Lah orang Arab akhirnya bingung. Ini cerita diambil dari mana? Gitu. Dan itu sudah dipatenkan melalui hadis. Hadis itu cerita. Ya, dan cerita itu sudah dipatenkan, dibenarkan. Bagi orang-orang Arab yang asli akhirnya juga bingung. Maka daripada bingung, ada yang membuat keputusan atau hukum bahwa itu bid'ah. Dalam arti bid'ah itu dilarang karena apa? Ketidakjelasan informasi itu. Pun juga Isra Mi'raj. Karena waktu Isra Mi'raj, Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Orang Arab pun juga banyak yang bingung lagi. Karena yang disebut masjid atau masajida atau masajid itu tempat ibadah. Otomatis dengan menyebut masjid adalah tempat ibadah orang Islam. Sedangkan waktu Nabi Isra Mi'raj itu belum ada Islam. Gitu loh. Dan Masjidil Haram yang dimaksud itu adalah Ka'bah. Ka'bah itu bukan tempat penyembahan orang Islam. Bahkan karena sekarang itu sudah banyak peneliti yang sudah pandai membuka sejarah masa lalu dan mencari kebenaran itu. Dikatakan bahwa waktu itu yang berada di kota Mekah yang dinamakan Ka'bah itu adalah kuil penyembahan orang Hindu, tempat persembahan orang Hindu. Apakah itu yang dimaksud Masjidil Haram atau masjid terlarang itu? Jadi belum ada Islam, Pak. Belum ada Islam. Lalu berangkat ke Masjidil Aqsa, Aqsa Palestina atau di Bethlehem. Bethlehem pun waktu itu juga belum masjid. Nah, makanya melihat dari sejarah itu dan yang tertulis sampai saat ini itu, keakuratan cerita itu mungkin orang-orang itu sudah mulai sadar. Apakah memang cerita ini benar? Apakah cerita ini memang dibuat-buat? Makanya sekarang di Nusantara pun yang dulu 4 atau 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, begitu sudah masuk pada tanggal 27 Rajab, baik musola, baik masjid, baik per rumah itu kalau memperingati Isra Mi'raj itu besar-besaran. Tapi tahun-tahun ini mana? Kelihatannya sudah jarang toh. Mungkin sudah sadar, Pak. Ya kalau kalau sadar kenapa kok harus sekarang, kok nggak dulu-dulu, kok itu nggak dicari kebenaran itu. Ini loh. Makanya saya sudah sering ngomong, ya orang Nusantara ini karena kalau dengar cerita, nah cerita itu cerita halu, itu percayaannya luar biasa. Kepengen sok tahu, dan orang Nusantara ini orang keponan. Berarti dengan memperingati itu dan tidak bisa mencari kebenarannya, dan sejarah itu paling tidak itu meninggalkan bekas-bekas peristiwa. Mestinya begitu. Dengan tidak menemukan itu semua, akhirnya ya dengan sendirinya. Bagi orang yang masih ngotot dengan keegoannya, bagi orang yang masih ngotot dengan kepercayaannya, keyakinannya, masih mau memperingati. Tapi bagi orang yang sudah mulai ragu, ya rasa-rasen, merasa malu, Pak. Ya mudah-mudahan punya malu. Gitu. Kenapa yang dihormati harus itu? Kenapa nggak pernah Pangeran Diponegoro? Kenapa nggak Pangeran Imam Bonjol? Padahal ini
orang yang saya sebut tadi itu tokoh Nusantara, pahlawan nasional kita yang memerdekakan bangsa dan negara ini. Dan bukti peninggalannya Dan ada. bukti peninggalannya ada. Bahkan tanggal tahunnya tercatat. Bahkan manuskrip lama itu masih mencatat dan bisa dibuktikan. Kenapa nggak itu yang dihormati? Kok kita selalu menghormati orang yang tidak pernah kita kenal pun hanya melalui cerita. Dan cerita pun itu harus dipaksa, harus percaya. Kok tiba-tiba ikut-ikutan.